Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman siswa-siswi SMPK 4 Penabur. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Ibadah hari ini bertemakan hidup dalam pemeliharaan Tuhan dengan bacaan Alkitab dari Kitab Rut, pasal 2 ayat 1-23, serta ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jedi dari GKI Sunter. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita naikkan pujian pembuka di pagi hari ini dari PKJ 242 bait 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bertemu kembali lagi dengan Bapak Ibu Guru serta teman-teman kami semua secara virtual melalui Zoom kelas masing-masing. Tuhan juga kiranya Kau menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir agar bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami hanya bisa memuliakan nama-Mu dan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga kami memohon agar Engkau selalu memelihara hidup kami dalam keadaan yang susah ataupun senang, dan juga menjaga dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita pujikan lagu Sekalipun Dapat Berkata-Kata dari PKJ 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita merespon bacaan Mazmur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu Di Hatiku Ya Yesus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami mendengar suara-Mu dan memahami firman-Mu, serta melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Rut pasal 2, ayat 1 sampai 23. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Rut pasal 2, ayat 17. Dikatakan demikian. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah virtual hari ini. Saya berharap kita semua sehat dan tetap semangat. Karena sekalipun pada satu sisi sebagian besar dari kita, baik para guru maupun siswa-siswi bahkan orang tua, sudah sangat berharap kita bisa bersekolah. Dan proses mengajar belajar bisa dilakukan secara offline atau secara langsung tatap muka di ruang kelas. Tidak di ruang Zoom seperti sekarang ini. Tetapi pada sisi lain, kita masih cukup menyadari bahwa bahaya dan ancaman COVID-19 di sekitar kita
belum sepenuhnya berakhir. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sehingga sampai hari ini, kita pun belum bisa bersekolah secara offline atau secara langsung tatap muka di ruang kelas di sekolah kita. Kita masih harus melakukannya secara virtual. Dan keadaan ini tidak hanya bisa membuat kita merasa bosan dan jenuh, tetapi juga bisa membuat kita menjadi khawatir. Khawatir karena proses mengajar dan belajar tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Dan hasilnya pun tidak selalu menggembirakan atau memuaskan. Khawatir bisa membuat seseorang bisa tidak mengalami dan tidak merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Memang khawatir itu wajar, bahkan sangat manusiawi. Karena kita ini adalah manusia yang memiliki perasaan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus meyakini bahwa pemeliharaan Allah itu ada. Dan akan selalu ada. Akan selalu dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rut bukanlah orang Israel. Dia adalah seorang perempuan dari negeri Moab. Dia adalah orang asing di negeri Israel. Suaminya telah meninggal. Dia adalah seorang janda. Dan Rut tinggal bersama seorang perempuan yang bernama Naomi, yang adalah seorang janda juga. Mereka bukanlah orang kaya. Mereka miskin. Tetapi di dalam kemiskinannya mereka tetap dapat mengalami. Mereka tetap dapat merasakan pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dialami dan dirasakan oleh mereka berdua. Pertama, pemeliharaan Tuhan itu dialami dan dirasakan oleh mereka melalui tradisi dan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat Israel pada saat itu. Yaitu, pada saat seseorang memanen hasil ladangnya, ia tidak boleh memanennya sampai habis. Siapapun yang memanen hasil ladangnya, ia harus menyisakannya untuk orang miskin dan menyisakannya untuk orang asing. Bahkan jika seorang pemilik ladang itu ketinggalan hasil panennya, ia dilarang untuk mengambilnya kembali. Itu sebabnya tidak mengherankan jika Rut berkata kepada Naomi, ibu mertuanya itu, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan Naomi, ibu mertuanya itu pun mengizinkannya. Pergilah, anakku. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu dirasakan dan dialami oleh mereka melalui kemurahhatian Boas, sang pemilik ladang, yang meminta Rut untuk tetap bekerja dan memanen jelai di ladangnya. Boas memerintahkan pegawainya untuk tidak mengganggu Rut, untuk tidak berlaku kasar terhadap Rut, bahkan menyediakan makanan dan minuman untuk Rut. Kemurahhatian Boas ini membuat Rut berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dari kedua hal ini,
Kita bisa belajar untuk memiliki keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada. Pemeliharaan Tuhan itu bisa dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui orang tua yang mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Melalui para guru yang memberi dan mencukupi kita dengan pendidikan yang baik untuk masa depan. Melalui teman-teman yang selalu mendukung kita. Bahkan melalui orang lain yang mungkin kita tidak kenal. Tetapi mereka bersedia menolong atau membantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Selain itu, melalui kemurahhatian Boas kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati. Pribadi yang tidak akan menghabiskan berkat Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Berbagilah dengan sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Sehingga hidup sesama di sekitar kita pun terselamatkan dan dipulihkan. Ada berkat Tuhan untuk sesama di sekitar kita di dalam berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Jika Tuhan dapat memakai Boas untuk memelihara Rut, maka Tuhan pun dapat memakai kita untuk memelihara hidup sesama di sekitar kita. Namun sekalipun Rut sudah mengalami pemeliharaan Tuhan melalui kemurahhatian Boas dan orang-orang di sekitarnya, bukan berarti Rut adalah seorang yang suka berpangku tangan, yang selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Rut bukanlah seorang pemalas, melainkan ia adalah seorang yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu diperlihatkan melalui keinginannya untuk bekerja dan tetap bekerja. Yang tergambar di dalam ayat 2 dan ayat 17, ketika Rut meminta izin kepada Naomi, ibu mertuanya itu, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Dan ketika ia mendapat kemurahhatian dan izin dari Boas, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Bahkan ketika Naomi, ibu mertuanya itu, memberitahukan bahwa Boas itu masih kaum kerabatnya atau masih saudaranya. Tetapi sepertinya pemberitahuan Naomi itu tidak mempengaruhi keinginan Rut untuk tetap bekerja dan bekerja. Karena memang Rut adalah seorang pekerja yang ulet. Ia bekerja dengan semangat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita Rut ini kita bisa belajar bahwa hal yang pertama, orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah seorang yang akan senantiasa melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan mengerjakannya dengan semangat. Pemeliharaan Tuhan tidak mengurangi tanggung jawab seseorang. Yang kedua, orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah seorang yang tidak menuntut kemudahan dan fasilitas yang nyaman dari orang yang peduli kepadanya. Sekalipun ia mendapat belas kasihan dari orang yang peduli kepadanya, ia tidak hidup dari belas kasihan orang lain, melainkan dari usahanya sendiri. Dan hal yang ketiga, belajar adalah tanggung jawab setiap kita sebagai siswa-siswi di SMPK 4 BPK Penabur ini. Ketika kita belajar dengan tekun, kita bukan hanya sekedar hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi kita pun sedang mewujudkan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita
dari hari ke hari untuk masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun bukanlah yang kita inginkan. Tetapi kita semua harus mengalami dan menghadapinya. Karena memang perjalanan hidup itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita dengan benar. Dan belajar dari perjalanan hidup Naomi dan Ruth, orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tidak pernah lupa untuk bersyukur. Dan yang tidak pernah lupa untuk mengucapkan berkat bagi sesama. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu, bekerjalah, belajarlah. Sebab dengan bekerja dan belajar, kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita sedang mewujudkan pemeliharaan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman yang kami dengar dan renungkan saat ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa mengalami dan merasakan pemeliharaan-Mu itu, melalui perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh keluarga dan orang tua kami, yang mau mendukung kami dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, khususnya pendidikan yang bermanfaat untuk masa depan kami, yang dinyatakan oleh para guru melalui proses pengajaran dan pendampingan belajar, agar kami memahami apa yang kami pelajari, dan semangat dari teman-teman ketika kami mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Di masa pandemi ini, kiranya setiap kami tetap memiliki semangat mengajar dan belajar yang bertanggung jawab, berdisiplin, dan jujur. Sehingga bukan hanya prestasi yang kami ingin capai, tetapi juga bagaimana kami memiliki karakter yang baik, yang benar, yang berkenan kepadamu, serta menjadi berkat dimanapun Engkau menghadirkan kami. Di masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami, baik kami sebagai siswa-siswi dan orang tua, maupun para guru, untuk menjaga kesehatan kami masing-masing dan sesama. Keyakinan akan pemeliharaanmu kiranya memunculkan semangat dalam diri saudara-saudara kami yang sakit, yang berharap kesembuhan, sehat, dan pulih kembali. Dan sebagai warga negara yang baik, kiranya kami pun mendukung program vaksinasi yang sudah dan sedang, bahkan yang masih akan terus dilakukan oleh pemerintahan kami untuk mewujudkan Indonesia sehat. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam surga, inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jadi atas firman yang sudah disampaikan. Semoga kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman terkasih semua, mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup kami dari KJ 388 bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang dikasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah
bahwa Tuhan senantiasa memeliharakan hidup kita. Dan terimalah berkat Allah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita, yang memelihara kehidupan kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.